'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Kalian tahu nggak, di Solo ada tempat yang menjadi kapsul waktu musik di Indonesia. Bukan cuma sekedar museum biasa, tapi studio rekaman pertama dan tertua di Indonesia. Usianya sudah 68 tahun loh. Iya, kita bakal eksplor sisi-sisi tersembunyi Lokananta yang jarang kali orang lihat, tapi kita tidak masuk di dalamnya ya. penasaran? Yuk ikut kita explore. Coba kita perhatiin detail arsitekturnya. Gaya kolonial 1950-an yang masih terjaga banget. Setiap jendela, setiap pilar punya ceritanya masing-masing. Nama Lokananta sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti rekaman surgawi. Dari sinilah lahir banyak sekali ribuan musik yang seperti terlahir dari surga. Dan di sini ada penanda sejarah. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956. Dan di era itu, rekaman masih menggunakan pita magnetik. Lokananta bukan merupakan tempat rekaman biasa, tetapi perusahaan rekaman pertama di sini. Dan di situ ada juga lagu Bengawan Solo versi aslinya. Kemudian yang lebih menarik lagi, di sini masih ada musisi yang bermain dengan alat musik analog. Area hijau di sekeliling Lokananta ini juga punya vibe yang spesial. Bayangin, dulu para musisi nongkrong di bawah pohon-pohon rindang ini sambil ngobrol, diskusi aransemen, bahkan cari inspirasi sebelum masuk ke studio. Nah, area ini sekarang justru jadi spot foto-foto favorit anak muda karena punya vibe yang estetik dan vintage autentik tanpa dibuat-buat. Kalau weekend, biasanya juga di sini ada event musik akustik. Jadi, fungsi Lokananta masih sama, yaitu sebagai ruang publik kreatif. Kalian lihat ventilasi-ventilasi ini? Ventilasi itu dibuat supaya untuk menjaga sirkulasi udara di ruang rekaman yang harus kedap suara. Warna krem ini juga dipertahankan dari zaman dulu supaya generasi sekarang itu tahu bagaimana studio rekaman pada era 50-60-an. Setiap preferasi di bangunan ini itu dipertahankan supaya menghormati warisan musik Indonesia. Coba diam sejenak dan bayangkan. Dulu di sana ada suara piano, orkestra, atau vokal yang akhirnya untuk soundtrack perjalanan Indonesia. Di era 60-70-an punya rekaman suara di Lokananta yaitu Prestige yang kualitasnya terbaik se-Asia Tenggara. Meskipun teknologinya jadul, tetapi hasilnya sangat bagus dan sampai sekarang musiknya masih didengarkan sampai sekarang. Buat kalian yang penasaran, bisa langsung aja mampir datang ke sini. Datangnya pas weekday di siang hari biar lebih sepi dan lebih santai eksplornya. Tetap jaga etika dan jangan berisik ya, apalagi kalau lagi ada rekaman di dalam. Kita rekomendasiin datangnya pas ada event, biar vibes Lokanantanya lebih terasa. Kalian mikir ngapain sih di luar doang dan gak masuk-masuk? Justru itu serunya. Lokananta ngingetin kita kalau belajar sejarah nggak harus masuk museum. Sejarahnya ada di detail temboknya, jendelanya, sampai suasananya. Dan yang bikin keren lagi, Lokananta ini masih berjalan sesuai dengan visi awal, yaitu membuat musik yang berkualitas. Ini bukan bangunan mati, tapi ini living heritage yang masih hidup sampai sekarang. Ini bukti
kalau Solo itu bukan cuma sekedar keraton dan batik saja, tapi juga bisa membuat musik yang berkelas dunia. Itu dia Lokananta versi kita, belajar sejarah nggak harus masuk museum. Next time, kalau kalian lewat Jalan Brigjen Sudiarto, coba deh berhenti dulu ke Lokananta. Siapa tahu masih ada suara-suara musik yang terdengar dari masa lalu. Keep exploring. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye.